Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Ya, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang desain dan multimedia dan subjek pembahasan yaitu pembuatan komponen grafis. Sebelum kita lanjut ke materinya, perkenalkan nama saya Muhammad Syahroni dengan NIM 23024014024, mahasiswa program studi teknik informatika Universitas Islam Makassar. Nah, pada pembuatan video kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua orang teman saya. Dalam pembuatan video kali ini, yang akan kita bahas meliputi tentang apa itu komponen grafis, bagaimana klasifikasinya, teknik apa yang akan kita gunakan nantinya dalam mendesain, serta prinsip-prinsip yang harus kita perhatikan dalam pembuatan komponen grafis. Nah, setelah kita mengerti semua itu, kita akan lanjut ke bagian alur kerja atau workflow dari pembuatan komponen grafis tersebut. Nah, terlebih dahulu kita akan membahas pendahuluan, yaitu dimana apa pentingnya komponen grafis. Di sini ruang kerja modern dalam era digital, visualisasi memegang peranan penting atau peranan vital, yang dimana komponen grafis adalah elemen dasar yang membentuk tampilan visual yang kita lihat sehari-hari. Dalam landscape digital yang kompetitif, visualisasi bukan sekedar elemen dekoratif, melainkan jembatan komunikasi antara pengguna dan sistem. Nah, pentingnya komponen grafis ini adalah atom sebuah produk digital. Kesuksesan sebuah aplikasi atau situs web sangat tergantung pada bagaimana elemen-elemen kecil ini bekerja secara harmonis. Nah, dampak pada user experience atau biasa kita kenal dengan nama UX. Yang pertama yaitu adalah kepercayaan, kedua navigasi, dan ketiga adalah retensi. Di mana kepercayaan yang dimaksud adalah desain yang rapi dan profesional meningkatkan kredibilitas merek. Kedua, navigasi, di mana komponen yang dirancang dengan baik membantu pengguna memproses informasi lebih cepat. Pemrosesan yang dimaksud adalah pemrosesan kognitif yang efisien. Dan ketiga adalah retensi, di mana yang dimaksud adalah pengalaman visual yang menyenangkan membuat pengguna betah menggunakan produk digital tersebut. Komponen grafis. Komponen grafis adalah elemen-elemen visual yang digunakan untuk membentuk tampilan suatu media digital maupun cetak. Komponen ini berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi secara visual agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan lebih cepat, jelas, dan menarik oleh pengguna. Komponen grafis tidak hanya berfokus pada keindahan tampilan, tetapi juga memiliki peran fungsional dalam konteks teknologi informasi. Komponen grafis menjadi bagian penting dalam antarmuka pengguna, user interface, karena membantu pengguna mengenali menu, tombol, ikon, serta alur penggunaan suatu aplikasi atau sistem. Secara umum, komponen grafis merupakan hasil penggabungan antara seni visual dan teknologi, di mana aspek estetik, komunikasi visual, serta kenyamanan pengguna harus diperhatikan secara seimbang. Jenis komponen grafis. Komponen grafis dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain komponen grafis terdiri dari berbagai jenis yang masing-masing memiliki fungsi dan karakteristik tersendiri. Jenis-jenis komponen grafis adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah grafis raster. Grafis raster merupakan grafis yang tersusun dari kumpulan-kumpulan piksel atau titik-titik warna. Contohnya adalah foto digital dan gambar hasil kamera. Kelebihan grafis raster terletak pada detail warna yang kaya, namun memiliki kekurangan yaitu kualitas gambar dapat menurun apabila diperbesar. Kedua, grafis vektor. Grafis yang dibentuk dari garis, kurva, dan rumus matematika. Grafis jenis ini tidak akan pecah meskipun diperbesar dalam ukuran yang besar. Oleh karena itu, grafis vektor sering digunakan untuk logo, ikon, dan ilustri. Ikon dan simbol ilustri merupakan komponen grafis yang digunakan sebagai penanda fungsi tertentu dalam sebuah aplikasi atau sistem. Pengguna ikon bertujuan untuk memudahkan pengguna memahami fungsi tanpa harus membaca teks yang panjang. Ketiga, tipografi adalah seni pengolahan teks agar memiliki tampilan yang menarik dan mudah dibaca. Pemilihan jenis huruf, ukuran, warna, dan jarak antar huruf sangat berpengaruh terhadap kenyamanan pengguna dalam membaca informasi. Selanjutnya, animasi grafis merupakan komponen grafis yang memiliki unsur gerak. Animasi digunakan untuk memberikan efek visual yang lebih hidup, menarik perhatian pengguna, serta membantu menjelaskan suatu proses atau alur kerja. Vektor versus raster. Memilih format yang tepat adalah langkah awal untuk memastikan kualitas visual di berbagai perangkat. Grafis vektor, matematik
matematis. Cara kerjanya yaitu menggunakan koordinat X dan Y yang dihubungkan oleh rumus matematika untuk membentuk objek. Keunggulan utamanya yaitu infinite scalability, ukuran baliho tanpa kehilangan ketajaman sedikit pun. Anda bisa memperbesar ikon dari ukuran 16 piksel ke format profesional seperti yang ada di slide presentasi. Grafis raster yaitu pixel. Cara kerjanya terdiri dari ribuan atau jutaan blok warna kecil disebut pixel. Keterbatasan memiliki resolusi tetap. Jika dipaksa diperbesar, gambar akan mengalami distorsi atau pecah. Format dan kompresi .jpg, .png. Kapan digunakan? Fotografi produk, latar belakang bertekstur, dan lukisan digital. Prinsip desain. Standar kualitas profesional, sebuah komponen dianggap gagal jika hanya indah tetapi sulit digunakan. 3 pilar utama yang harus diikuti adalah yang pertama, konsistensi. Konsistensi menggunakan sistem grid, border radius, dan palet warna yang seragam untuk menciptakan kesatuan visual. Kedua, kejelasan. Menggunakan metafora visual yang familiar dan memberikan white space yang cukup agar elemen tidak terlihat sesak. Ketiga, aksesibilitas. Memastikan rasio kontras yang cukup, standar WCAG, dan ukuran target ketukan yang memadai untuk pengguna layar sentuh. Ekosistem perangkat lunak. Untuk alat Figma, kemudian fokus utamanya yaitu desain UX dan prototyping. Kemudian keunggulannya yaitu berbasis cloud, kolaborasi real time dan efisien untuk sistem desain. Kemudian Adobe Illustrator itu fokus utamanya ilustrasi vektor. Kemudian keunggulannya presisi tinggi dalam manipulasi jalur path untuk logo dan ikon. Kemudian Adobe Photoshop, fokusnya itu manipulasi gambar atau raster. Kemudian standar industri untuk editing foto dan tekstur untuk keunggulannya. Kemudian Inkscape, vektor open source untuk fokus utamanya. Kemudian alternatif grafis dengan dukungan format CSV yang sangat kuat untuk keunggulannya. Alur kerja, workflow, dan manfaatnya. Proses pembuatan komponen grafis mengikuti tahapan yang terukur untuk menjamin hasil yang optimal. Yang pertama itu riset dan mood boarding. Aktivitasnya mengumpulkan referensi visual, menentukan palet warna, dan memahami target audiens. Manfaatnya memvalidasi konsep sejak dini, menghindari plagiarisme, dan menetapkan standar estetika yang selaras dengan tujuan proyek. Kedua, sketsa wireframing. Aktivitasnya yaitu mengeksplorasi bentuk dasar menggunakan pensil dan kertas atau alat digital sederhana. Manfaatnya menghemat waktu dan biaya karena perubahan ide dilakukan pada tahap yang belum teknis. Fokus sepenuhnya pada struktur tanpa terganggu oleh detail visual. Ketiga, digitalisasi atau drafting. Aktivitasnya yaitu memindahkan sketsa ke software vektor menggunakan pen tool atau shape builder. Manfaatnya memberikan presisi geometris yang sempurna, memastikan aset bersifat scalable vektor, dan memudahkan proses pengeditan profesional di masa depan. Kemudian keempat, finalisasi dan optimasi. Aktivitasnya itu pewarnaan akhir, merapikan titik anchor, serta ekspor file ke berbagai ukuran dan format. Manfaatnya menjamin performa aplikasi atau website tetap ringan melalui optimasi path, memastikan aset siap digunakan oleh pengembang, dan menjamin ketajaman visual di semua resolusi layar. Oke, baik, kalau kita tiba pada sesi kesimpulan, di mana kita menjadi desainer komponen grafis, punya desain grafis, pemilihan jenis grafis dan penguasaan alat desain adalah kunci untuk menghasilkan komponen yang tidak hanya indah, tetapi juga komunikatif. Maksudnya di sini adalah seni, maksudnya dapat mengikat para pengguna dari aplikasi maupun website yang sudah kita rancang. Walaupun itu bukan aplikasi ataupun website, setidaknya produk digital yang kita rancang. Dan teknis yang dimaksud adalah dapat dengan mudah digunakan ataupun fleksibel, dapat digunakan oleh kalangan mana saja dalam aplikasi ataupun website yang telah kita rancang. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya.